Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arifin dari Program Studi Ilmu Hukum akan mempresentasikan materi mengenai pengantar hukum Indonesia. Check it out. Saya akan sampaikan materi mengenai pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa itu hukum. Definisi hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup berisi perintah atau larangan yang mengatur tata tertib di dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati dan jika dilanggar akan menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Kemudian, mengapa masyarakat mentaati hukum? Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Kemudian yang kedua, karena hukum harus menerimanya supaya ada rasa tentram. Kemudian beranjak ke materi yang kedua, hukum dalam arti tata hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia. Asal mula tata hukum bahwasanya manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia akan hidup bermasyarakat. Ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Adanya hukum, masyarakat akan hidup aman, tentram, damai, dan makmur. Ketertiban di masyarakat akan terpelihara jika dibuat petunjuk-petunjuk hidup berupa norma dan kaidah. Definisi tata hukum. Menurut Abdul Jamali, tata hukum berasal dari bahasa Belanda, Rechtsorde, yaitu susunan hukum. Artinya, memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Tata dan susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang terus berkembang. Oleh karena itu, dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu yang disebut hukum positif atau ius constitutum. Kapan lahirnya tata hukum? Tata hukum terbagi dalam dua periode. Periode yang pertama sebelum kemerdekaan, berlaku tata hukum kolonial dan tata hukum adat. Kemudian periode yang kedua, setelah kemerdekaan, berlaku tata hukum kolonial, nasional, dan hukum adat. Kemudian, bidang-bidang hukum positif, ada hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum acara, hukum dagang, hukum agraria, hukum internasional, hukum Islam, hukum ketatanegaraan, kerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian, definisi pengantar hukum Indonesia atau yang disingkat PHI merupakan ilmu yang mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Kemudian, tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia yang pertama, ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara. Kemudian kedua, ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum. Kemudian ketiga, ingin mengetahui kedudukan seseorang di dalam masyarakat atau hak dan kewajiban. Kemudian keempat, ingin mengetahui sanksi-sanksi yang diderita seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Kemudian beranjak ke materi yang ketiga, yaitu sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan politik hukum nasional. Sejarah perkembangan hukum di Indonesia diawali dari masa VOC pada tahun 1602 sampai 1799, yang dimana saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal yaitu Peter Bot, yang diberikan wewenang untuk membuat peraturan yang diperlukan untuk kepentingan VOC di daerah-daerah yang dikuasainya. Setiap peraturan berlaku diumumkan berlakunya melalui plakat, dan pada tahun 1642 plakat ini disusun dan diumumkan di Batavia dengan nama Statuta van Batavia. Kemudian yang kedua, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, terbagi dalam tiga masa. Yang pertama, masa Besluiten Regering pada tahun 1814 sampai 1855. Pada masa ini, raja mempunyai kekuasaan tertinggi di daerah jajahan dan langsung mengatur daerah jajahan. Raja mengangkat komisaris jenderal yaitu Elaud, Guikes, dan Vander Ketelen. Kemudian, pada masa yang kedua, masa Regering Reglement pada tahun 1855 sampai 1926. Pada masa ini, terjadi perubahan pada Gonwe sebagai akibat dari pertentangan antara parlemen dan raja. Dengan keamanan parlemen akibatnya, kekuasaan raja di daerah jajahan dibatasi. Kemudian, terbentuknya undang-undang
atau WET yang waktu itu dinamakan Reglement atau disingkat RR sebagai peraturan dasar tentang pemerintahan yang dibuat untuk kepentingan daerah jajahan di Indonesia. RR ini diundangkan pada tanggal 1 Januari 1854 sebagai untuk pemerintah jajahan Belanda. Kemudian masa yang ketiga di pemerintahan kolonial Belanda yaitu Indische Staatsregeling atau yang disingkat IS. Pada tahun 1918 dibentuk Volksraad atau DPR. Di sini bangsa Indonesia diberi hak untuk turut membuat undang-undang. Gonwet mengalami perubahan, tata pemerintahan Hindia mengalami perubahan juga. RR diubah dan diganti menjadi IS mulai 1 Januari 1926. Kemudian pada masa yang ketiga setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, tata hukum ditetapkan oleh masyarakat Indonesia dan negara Indonesia. Oleh karena itu, adanya tata hukum Indonesia baru ada sejak lahirnya negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam hal ini dinyatakan dalam proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, politik hukum nasional. Menurut Hartono Hadis Suprapto, SH berarti kebijaksanaan dari penguasa negara Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Politik hukum nasional bertujuan meletakkan dasar-dasar negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, politik hukum nasional dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 yang dilaksanakan melalui dua cara. Yang pertama, bentuk hukum secara tertulis dan tidak tertulis. Kemudian kedua, corak hukum. Terdapat yang pertama, unifikasi atau berlakunya suatu sistem bagi semua warga di dalam suatu negara. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian kedua, dualistis adalah berlakunya dua sistem bagi dua negara yang berbeda dalam suatu negara. Contohnya adalah pasal 163 IS dan pasal 131 IS. Kemudian ketiga, pluralistis adalah berlakunya bermacam-macam sistem hukum bagi dua negara atau lebih yang berbeda dalam suatu negara. Contohnya dalam hukum waris. Politik hukum Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Pokoknya dirumuskan dalam GBHN atau kepanjangan adalah Garis Besar Haluan Negara yang diatur dalam ketetapan MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1973. Selanjutnya, masuk ke materi yang keempat, terkait dengan sumber hukum positif. Kita akan memahami terkait dengan tata urutan perundang-undangan bahwasanya tata urutan perundang-undangan di Indonesia pernah berubah dalam 6 kali. Yang pertama pada masa IS, kemudian yang kedua dalam masa TAP MPRS 99 garis miring MPRS 1996. Kemudian TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000. Kemudian Undang-Undang nomor 10 garis miring 2004. Kemudian Undang-Undang nomor 12 garis miring 2011 dan Undang-Undang baru yang disahkan pada tahun 2016. Bahwasanya dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia pernah mengalami 6 kali perubahan. Yang pertama dalam masa IS. Kemudian kedua pada TAP MPRS nomor 99 garis miring MPRS garis miring 1966. Kemudian TAP MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000. Kemudian ketiga, Undang-Undang nomor 10 garis miring 2004. Kemudian Undang-Undang nomor 12 garis miring 2011 dan yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Kemudian dalam tata urutan perundang-undangan dikenal
yaitu teori Stephen Bow yang dikenalkan oleh Hans Kelsen. Bahwasanya dinyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan kaidah hukum yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar. Kemudian masuk atau beranjak ke materi yang kelima terkait dengan pengenalan hukum perdata. Hukum perdata didefinisikan menurut Profesor Subekti SH yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Dasar hukum berlakunya, astagfirullahaladzim, syuting, Hukum perdata didefinisikan oleh Profesor Subekti SH yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Dasar hukum berlakunya hukum perdata yaitu pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945. Sejarah terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang diungkapkan oleh Kansil pada bahwa tahun 1848 menjadi tahun yang amat penting dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun tersebut, hukum privat yang berlaku bagi golongan hukum Eropa dikodifikasi, yakni dikumpulkan dan dicantumkannya dalam beberapa kitab undang-undang berdasarkan suatu sistem tertentu. Dalam pembuatan kodifikasi dipertahankan juga asas konkordasi. Resikonya hampir semua hasil kodifikasi pada tahun 1848 di Indonesia adalah hasil tiruan kodifikasi yang telah dilakukan di negeri Belanda pada tahun 1838. Sumber pokok hukum perdata ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil atau yang disebut BW. Baik, sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terlampir bahwasanya sistematika secara material terdapat personam reh atau hukum orang, famili reh atau hukum keluarga, vermogen reh atau hukum harta kekayaan, dan epreh reh atau hukum waris. Kemudian dalam sistematika secara formal, yang pertama, buku 1 tentang orang atau van personen. Kemudian kedua, tentang benda van zeken. Kemudian buku yang ketiga tentang perikatan atau van bertenmissen. Kemudian buku yang keempat adalah tentang bukti dan daluarsa atau van bewis. Asas-asas hukum perdata. Yang pertama, ada melindungi HAM. Ini tercantum dalam pasal 1 KUHP dan pasal 3 KUHS. Dan yang kedua, ada setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum atau domisili, tercantum dalam pasal 5 KUHS. Kemudian ketiga, perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 133 KUHS. Kemudian terakhir ada asas monogami yang dimana tercantum dalam pasal 27 KUH Perdata. Selanjutnya, materi yang keenam, pengenalan hukum adat Indonesia. Definisi hukum adat menurut Van Vollenhoven yaitu keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang bumi putra dan timur asing yang mempunyai pemaksa atau sanksi. Sedangkan menurut Terhar yaitu hukum yang bersumber dari keputusan penguasa adatlah yang berwenang mengeluarkan keputusan dalam lapangan hukum adat. Jadi, hukum adat adalah hukum atau peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang hanya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Kemudian, pendapat Van Vollenhoven juga terdapat sumbangan pelajaran hukum adat. Yang pertama, menghilangkan kesalahpahaman seolah-olah hukum adat identik dengan hukum Islam. Kemudian kedua, membela hukum adat terhadap usaha-usaha pengusaha untuk mendesak orang menghilangkan hukum adat. Kemudian terakhir, membagi wilayah hukum adat Indonesia dalam lingkungan hukum adat. Selanjutnya, bentuk hukum adat yang pertama, tertulis. Contohnya adalah peranatan-peranatan di daerah Suap, Raja, dan Subak di Bali. Kemudian kedua tidak tertulis, misalnya Maro, Kawin Lari, dan Harta Gonogini. Kemudian sifat hukum adat yang pertama, magis religius. Setiap perbuatan masyarakat hukum adat dilandasi oleh agama dan kepercayaan. Kemudian kedua, komunal atau kemasyarakatan. Setiap orang merasa benar-benar selaku anggota masyarakat, bukan oknum yang hidup mandiri, yaitu gotong royong, musyawarah, dan kerukunan. Kemudian ketiga, konkret, tentang atau nyata. Alam pikiran anggota masyarakat adat berdasarkan hal-hal yang nyata.
Kemudian keempat, participle kosmis atau masyarakat adat tidak dapat melepaskan dirinya dari perasaan, persatuan, kebatinan, dan dari anggota masyarakat yang lain. Kemudian kelima, tunai. Setiap perbuatan hukum selalu diiringi atau dibayar dengan suatu perbuatan, ucapan, atau simbol. Kemudian, dasar hukum berlakunya hukum adat. Yang pertama, terdapat dalam pasal 11 AB, pasal 73 ayat 3 redaksi lama RR 1851 JO pasal 31 IS ayat 2 sub B. Kemudian dalam pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Kemudian pada pasal 2 aturan pelarihan Undang-Undang Dasar 1945. Dan akhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, pembagian persekutuan masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua, berdasarkan pertalian darah dan juga berdasarkan teritorial atau wilayah atau kedaerahan atau tempat tinggal. Selanjutnya, materi yang ketujuh, pengenalan hukum dagang. Sukardono mengemukakan bahwa hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata, pada umumnya yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3, Burgerlich Wetboek atau yang disebut BW. Dapatlah juga dikatakan, hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Selanjutnya, sejarah hukum dagang Indonesia. KUHD Belanda berdasarkan asas konkordansi KUHD Belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848 dan pada akhir abad ke-19. Profesor Molengraf perancang Undang-Undang Kepailitan sebagai buku ketiga di KUHD Netherlands menjadi undang-undang yang berdiri sendiri. Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1947 yang mulai berlaku KUHD ini pada tanggal 1 Mei 1848. Selanjutnya, hukum dagang hubungannya dengan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum atau lex generalis dan hukum dagang merupakan hukum khusus lex specialis. Dengan demikian, sifat dari kedua kelompok hukum tersebut dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis. Artinya, hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Hubungan antara KUHD dan KUH perdata adalah sangat erat. Hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Selanjutnya, berlakunya hukum dagang ini itu di Indonesia berdasarkan pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang ada masa tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Di Belanda sendiri, Wetboek van Koophandel telah mengalami perubahan. Namun di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Selanjutnya materi yang ke-8, pengenalan hukum Islam. Hukum Islam dan tata hukum di Indonesia. Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi atau ditaati oleh masalah penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hukum Islam yang disebut atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Kemudian kedua, Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam. Pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kemudian ketiga, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Kemudian ketiga, yang terakhir, hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang. Selanjutnya, Al-Ahkam Al-Khamisah atau disebut hukum taklifi adalah ketentuan yang menuntut para mukallaf atau orang yang melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban maupun larangan. Yang pertama, wajib. Perintah harus dipatuhi. Bila dikerjakan akan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Kemudian kedua, sunnah. Dikerjakan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kemudian tiga, haram. Larangan keras.
Bila dikerjakan mendapat dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Kemudian makro, tidak keras. Kemudian bila dikerjakan berdosa, dan jika tidak dikerjakan mendapatkan pahala. Yang terakhir adalah mubah atau halal atau jaiz, boleh dikerjakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.